Dr. Nur. Ya, terima kasih atas waktunya Dr. Tuti dan Dr. Lisa. Ya, mudah-mudahan cukup bersabar ya teman-teman di sini sambil kita lunch, sambil mendengarkan apa efek lunch ya. Kalau kita efek lunch yang tidak tepat ya, yang berefek pada hati dan sebagainya, yang akan dibawakan oleh kedua narasumber saat ini ya. Yang pertama akan dibawakan oleh sesi ini dengan tema Fat Control Deposition for Optimal Liver Function. Pembicara pertama dibawakan oleh Dr. Freddy Wilmana SPFK dengan judul Liver Protection for Better Living. Kepada Dr. Freddy kami persilahkan. Sambil menunggu Dr. Freddy mempersiapkan, saya bacakan CV singkatnya beliau. Beliau menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian postgraduate study in Pharmacology Universitas Indonesia, dan postgraduate training in Clinical Pharmacology di Hammersmith Hospital. Beliau sekarang sebagai Ketua BP POM di Rumah Sakit Pondok Indah dan sebagai independent contributor di Thomson Reuters International Group. Dan beliau saat ini sebagai founder dan member dari Perdaweri dan member dari internasional member WOSAM ya dok ya. Oke, mohon maaf kalau saya terburu-buru. Silahkan dok, sekitar 20 menit kita sambil makan kita mendengarkan materi dari Dr. Freddy ya. Selamat siang para hadirin di Intak ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akan coba lanjutkan ya karena waktu mendesak dan waktu tidak banyak yang diberikan saya, itu cuma 20 menit. Tapi baiklah, saya coba membawakan sesuatu yang menarik dan melanjutkan sebetulnya dari apa yang tadi telah juga diungkapkan oleh Dr. Andi tentang NRF2. Baiklah, saya coba share screen sekarang. Sebentar, saya belum buka ya share screen-nya. Saya mesti tutup ini dulu. Ya, baik. Ya, ini ya. Oke. Saya share screen dulu ya ini. Ini. Tadi saya lupa share screen. Ini. Ya, oke. Ya. Ini langsung ini ya. Mana sini? Oke. Ya. Baiklah, terima kasih. Maaf tadi kesulitan teknis untuk share screen. Jadi oke. Saya mulai ini ya. Sebentar, saya rasa CV tadi sudah dibacakan kan, jadi kita lanjut saja. Nah, topik saya siang ini mungkin ya artinya di dalam dikenal oleh teman-teman dengan kata lain ya, detox atau apa. Saya bicara tentang hepatoprotection dan topiknya memang saya sengaja bikin is it not too late ya. Karena kadang-kadang kita lupa itu akan organ kita yang vital, yang hati, hepar, ya. Dan saya juga mengungkapkan tentang apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Dr. Andi, yaitu apa sih NRF2. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Jadi it's better liver, better living. Jadi kalau hati kita baik, tentu akan baik sekali. Baik, saya mulai. Sebelumnya saya akan memperlihatkan ini bahwa di presentasi ini saya ada speaker disclaimer, jadi mungkin saja ada produk atau indikasi yang masih off label, jadi mohon perhatiannya ya. Jadi ini seperti biasa speaker disclaimer ini penting sekali. Baiklah, jadi kalau kita perhatikan, kita mungkin di sini kita sebagai dokter anti-aging, namanya sudah dokter anti-aging, mungkin salah satunya adalah lansia. Jadi kalau kita perhatikan, maka lansia itu sorry, ini saya slide back. Oke. Ya, di sini kita perhatikan
lansia itu pada usia 50-60, maka sudah setengahnya itu menderita prevalence, ya ini dari penelitian terakhir dari WHO di China dan di Asia Timur, itu 54% sudah menderita itu non-alcoholic fatty liver disease, ya ini apalagi kalau tentu di barat ya, di mana minum alkohol banyak sekali. Selanjutnya kita lihat bahwa mungkin kita tahu ya artinya hepatitis dan sebagainya. Waktu kita belajar, waduh itu saya ingat tuh ujiannya apa? Cari spider anghium. Ya, itu pasti gampang ya, tapi kelihatannya nggak gampang kan spider anghium. Nah, tapi di sini karena saya perhatikan banyak juga teman-teman yang bekerja di estetik. Nah, itu jangan lupa ya bahwa penyakit liver itu justru juga salah satu simptomnya itu adalah flek di muka-muka kecil-kecil. Jadi jangan langsung wah ini ya langsung melanoma langsung kita melasma, kita laser atau apa, tidak. Kita perhatikan dulu bahwa karena juga itu di sini bisa diakibatkan oleh hiperpigmentasi karena gangguan penuaan dengan kekurangannya ada estrogen, ya itu bertambahnya estrogen. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari hati. Ya, fungsi hati umumnya dikenal ada 5, tapi yang besar adalah kita tahu di sini adalah metabolism dan detoxification. Ya, itu. Jadi makanya banyak sekali dikatakan bahwa sebentar saya pointer. Ya, oke. Itu adalah obat detox. Tapi tahukah teman-teman berapa sih fungsi di hati ini? Yaitu fungsi hati sebenarnya ada 500 lebih ya fungsinya. Begitu banyaknya, makanya kalau kita rusak sama sekali, makanya tentu bahaya sekali dan tidak bisa diganti. Tapi bagusnya sifat regenerasi kan tahu, rusak sedikit nggak seperti ginjal, masih bisa berfungsi. Dengan hati berfungsi 10% pun masih bermanfaat. Tapi kalau kita lihat di sini, maka kita lihat di sini bahwa hati itu ini hati, maka adalah yang pentingnya adalah di sini yang diperhatikan adalah soal detox, ya betul. Dan kemudian kita harus tahu ini fungsi produksi kolesterol. Jadi kadang-kadang kita diingatkan, waduh ini makan siang ya, kita berkurangin makanan kolesterol. Tapi kenyataannya dari luar itu sumbangnya cuma 20%. Ya, jadi diproduksi oleh hati 80%. Jadi oleh karena itulah nggak mungkin walaupun kita nggak makan lemak atau apa, ya mengurangi kenikmatan, tapi tetap kolesterolnya tinggi karena ada diproduksi itu. Oleh karena itu perlu minum obat juga. Lain-lain tentu banyak ya, tapi saya sedang ceritakan karena saya akan langsung ke hati. Jadi kalau masih ingat di hati, maka hati itu adalah fungsi untuk transformasi, biotransformasi dari zat-zat yang kita makan atau diabsorpsi yang dari fat lipofilik menjadi hidrofilik, karena ginjal hanya bisa mengeluarkan yang hidrofilik ya ini ya. Nah ini kita jadi fungsi hati itu ada biotransformasi ada dua fase ya. Nanti kita lihat di mana fase 1 dibutuhkan banyak antioksidan dan lain, fase 2 itu glutathione dan sebagainya. Nah, kenapa kita penting memperhatikan hati? Sekarang kok banyak istilah detox sebagainya? Karena dunia kita sudah berubah. Makanya sekarang dicanangkan adalah eco ya, kita memperbaiki ekosistem di dunia. We live in a toxic world. Karena dengan kebanyakan toksin ya di dunia ini, maka fungsi hati makin berat dan dia akan memperjelek fungsi dari sel-selnya itu, dan mungkin imunologi juga akan berkurang. Jadi perhatikan gejala-gejala yang disebabkan oleh awal sakit hati, maksud sakit hati bukan sakit hati itu lain, itu di keluarga ya tapi hati sakit gitu, hepatitis ya, itu baru ketahuan kalau orang periksa ya. Paling-paling gejalanya fatigue ya, ini kita lihat di sini fatigue, depresi, pusing, itu mah sakit biasa gitu ya. Jadi diobatin, bahkan tambah minum paracetamol, tambah yang liver toxic, jadi gawat. Nah baiklah, kita akan lihat di sini sekarang fase 1
Di fase 1 ini, maka kita lihat dibutuhinnya, lihat apa itu? Antioksidan, sistein, milk thistle, artichok, kurma, dan sebagainya. Jadi ini kalau kita perhatikan, ya, produk-produk kayak begini, nah ini Anda pergi ke Tokopedia atau Amazon dan sebagainya. Ini saya cuma ambil 2 baris loh, ya, 2 baris, coba perhatikan, sudah bingung milihnya. Ini kayak menu restoran yang gini banyak, itu banyak sekali ya, 1 baris 5-6 baris ya. Ini kebetulan yang di atas ini yang kiri itu adalah sponsor saat ini, tapi memang mereka tidak terlalu sangat agresif ya. Tapi yang penting adalah kita kembali di sini isinya. Pada umumnya hampir semua preparat detox itu mengandung lecithin, sisandra, silimarin, dan kurkuma. Ya, oke. Coba kita simak satu persatu. Kalau lecithin, wah, lecithin itu sejak saya lulus 69 itu sudah ada. Ya, jadi lama sekali lecithin, bahkan obat yang pertama dipakai dokter hepatologi pertama dulu banyak sekali lecithin ya, karena memang itu yang paling murah. Lecithin itu adalah suatu grup dari zat kimiawi ya, jadi diperhatikan ini dia termasuk kelompok fosfolipid dan dia mempertahankan integritas sel ya, itu yang penting, dan juga mempertahankan membantu transmisi dari saraf-saraf. Nah, saya lebih cenderung membicarakan yang kedua. Ini sisandra berry, pernah kenal? Banyak sekali, betul ya, ditawarkan multi level di Tokopedia, di mana saja, sampai bingung dengan berbagai nama. Ya, ini sebetulnya adalah ya kalau bahasa Indonesianya buah dengan 5 rasa ya, bukan di restoran Chinese dengan apa ikan 2 rasa atau apa. Ini 5 rasa ya, buah beri 5 rasa, dan itu dikenalnya dengan sisandra. Dan kita ini penting sekali ya, kalau kita perhatikan di kiri, maka ini lihat bisa kemacam-macam ya, dari untuk support fisik ya, adrenal function, tapi kita akan pada hari ini kita fokus pada support pada fungsi liver ya. Kalau enggak bisa sampai sore kita bicarakan masing-masing ya, jadi banyak sekali. Nah, ini kita lihatlah tadi, kalau kita perhatikan fungsinya pada berbagai sistem, selain di hati ya, juga memperbaiki misalnya glukosa kita dan sebagainya, di usus kecil di sini ya, ini lalu kemudian di ginjal, di pankreas, di lemaknya juga banyak sekali fungsinya. Tapi kita coba hanya di mana, di hati. Nah, percobaan itu tentu banyak. Kita kadang-kadang sudah sekarang lebih modern dan lebih sangat rasional. Kita maunya bukan uji pada hewan, pada manusia. Nah, ini beberapa klinik ya, ini data yang cukup baru, ini 10 tahun lalu. Jadi terjadi perbaikan pada liver function di manusia ya. Ini dilakukan tes pada 5 bulan, dan setelah 5 bulan maka parameter ini pakai ALT ya, SGPT, SGOT itu akan menurun ya. Jadi ini dianggap baik, dan dikatakan kapasitas antioksidannya diukur itu baik sekali. Ini juga yang meta-analisis yang baru, yang dari 2022 yang baru saya ambil ya, dari sisandra, buah 5 rasa. Jadi bingung juga ya, kalau makan itu rasanya ada asam, manis dan sebagainya, bagaimana itu ya. Jadi aneh juga, tapi tidak apa-apa lah. Jadi ini yang penting kita bukan merasakannya, sekarang sudah di dalam kapsul-kapsul dan sebagainya. Dan ini dikatakan dari meta-analisis, buah sisandra itu menurunkan ALT dan AST dan sebagainya, dan jadi itu menarik sekali. Nah, ini jadi dikatakan banyak fungsinya, tetapi fungsi di sini kita lihat, saya mau bicarakan antioksidan. Nah, di biosellernya itu sekarang kita harus lebih ke dalam lagi untuk mencari bahan aktifnya. Ternyata ada kaitannya. Nah, ini tadi yang pernah tadi di slide juga Pak Andi, KEAP1 dan NRF2. Apa sih itu? Hewan apa sih atau apa NRF2? Saya akan coba ke sana. Nah, ini perhatikan ya. Ini penting sekali. Sekarang banyak penelitian tentang lebih ke dalam biomolekuler. Pada keadaan normal ini ya, maka yang kita sebut
NRF2 itu diikat oleh KEAP1. Nah, ya, dan kalau tidak terpakai dia akan dengan protosiumnya akan didegradasi. Tetapi bila ada oxidative stress, ya, maka apa yang terjadi? Ya, di dalam sitoplasma itu KEAP ini dengan oxidative stress akan dilepas. Ya, tinggallah dilepas NRF2-nya di sini, NRF2-nya. Nah, NRF2 akan translokasi ke dalam nukleus. Ya, di dalam nukleus ini dia akan nanti merupakan suatu zat yang penting karena dia akan membuat segala ini SOD, glutathione peroksidase dan sebagainya, tapi dia harus berikatan dulu dengan MAF dan dengan ARE. Apa tuh ARE ya? Ini bukan ukuran tanah, tapi antioksidan respon elemen. Jadi pasukan gerak cepat untuk respon ya, itu ini cepat. Nah, itu tadi tentang si Sandra. Sekarang Melekthesel. Nah, kalau Anda tentang Melekthesel bicara, ini sebetulnya dari tanaman ini menarik sekali. Di Eropa sudah banyak sekali ya kita lihat di dalam ini, tapi orang masih bingung dicampur adukan antara dua istilah ini, Silimarin ya dan Melekthesel. Ya, makanya kalau di jualan di suplemen ada yang pakai Melekthesel, Silimarin, sebetulnya tidak masalah sih ya. Melekthesel tuh tanamannya, Silimarin itu adalah istilahnya salah satu komponen utamanya dari Melekthesel. Dan dipakai sejak lama sekali, ya itu sudah dipakai, lihat, oleh dokter Greek itu sejak 100 tahun sebelum Masehi sudah ada. Kalau mual-mual atau apa disuruh minum ini ekstraknya Melekthesel. Ini bukan rambutan ya, ini bunga. Ini kayak mirip kayak rambutan, tapi ini bunga ya. Dan yang diekstrak nanti adalah Silimarin yang semacam flavonoid ya. Yang gimana? Inilah ternyata penelitian-penelitian pada hewan mikro itu sudah ditemukan bahwa dia mempunyai efek antioksidatif, antiinflamasi, anti-fibrotik, anti-lipid peroksidatif, dan terutama adalah membran stabilizing ya, ini. Nah, kalau kita perhatikan dulu, ini tahun 94 ya, 1904, maka umumnya kita akan diberikan infografis seperti ini, obat, efeknya apa, cellular levelnya apa, molecular levelnya ya oke, free radical scavenger ya, sparing action dari glutathione dan sebagainya itu. Tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi kita pengen tahu lagi zat aktifnya apa sih. Nah, ini pada tahun 5 tahun aja lalu masih kita diberikan begini ya, infografis. Oh, ini obat ini fitokimikal ini cuman hanya menghambat terbentuknya ROS, terbentuknya ini pipar gamma segala semua insulin. Jadi semua masih sangat global ya. Itu tahun-tahun 5 tahun lalu. Tapi dalam 4 tahun terakhir ini, 3 tahun, maka sudah banyak penelitian yang mengatakan ini, bahwa sebentar, saya printer option saya kehilangan ya, ini bahwa ya, kita lihat di sini bahwa penelitian-penelitian dari beberapa bioactivator itu akan memberikan di sini sesuatu yang menarik ya, tentang yang kita sebut NRF2. Apa itu NRF2? NRF2 itu adalah sesuatu transcription factor yang memiliki sifat sebagai sekarang master, bukan master Corbusier ya, master regulator dari antioksidan respon di dalam sel. Nah itu, jadi ini yang murni, bukan kita suntikan, kita tambahkan ya. Bagaimana kita lihat di sini kalau Silimarin contohnya ya, dia akan tadi ini bioactivator yang tadi saya katakan, dia akan memecah NRF2 itu dari KEAP ya. Jadi di KEAP-nya ini dia terpisah
maka setelah NF2 dengan MAF dan ARE, dia akan yang kita sebut menghasilkan semua gene expression untuk memproduksi apa? Memproduksi glutathione peroksidase, SOD. Jadi di sini meningkatkan cell defense. Ya, jadi cell defense itu tergantung sekali juga pada keaktifan dari NRF2 nuclear transcription. Ini sama juga ya, ini pada keadaan inflamasi, pada oxidative stress, tadi kan akhirnya dilepas itu NRF2-nya dari ikatan cap-nya, ini sama, maka akan dihasilkanlah semua anti-inflammatory genes itu ditahan ya, ini semua diblok itu, karena kita tahu anti-inflammatory itu inflammatory genes itu sangat jahat ya, harus kita nonaktifkan. Nah, ini contohnya juga pada hewan juga untuk perlihatkan bahwa kalau kita pakai silimarin ya dengan high dose dari Sisandra, ini campuran Sisandra dengan high dose, maka kita lihat ini kontrol ya, ini akan terlihat kembali seperti kontrol. Kalau kita hanya berikan alkoholik ini gini saja dengan silimarin, kurang baik. Tambahkan Sisandra, ini kombinasi Sisandra dengan dengan silimarin, hasilnya kembali ke normal ya. Ini juga memperlihatkan bahwa percobaannya ya, jadi kalau dengan high dose di sini kalau nggak salah yang mana high dose ya, ini kita akan lihat semua kadar-kadar ALT, AST, maka dia akan kembali seperti mirip ke normal ya, tidak seperti ini. Nah, benar sekarang kunyit, kurkumin ya, saya yakin semua apalagi ibu-ibu pernah masak, pasti di makanan kita ada kunyit ya. Dan ini saya memperlihatkan saja, ini kliniknya ya, kita tahu paracetamol merusak kalau kebanyakan ya, merusak hati, maka di sini kita akan lihat bahwa dia akan memperbaiki AST ini tanpa diberikan alkohol, tapi dengan kurkumin dia akan beda ini ya, turun banyak ya, melindungi ya ini. Kemudian inilah kita lihat sekarang kurkumin. Ternyata kurkumin juga begitu, berfungsinya pada apa? Pada membebaskan NRF2 untuk masuk ke dalam nukleus sel. Jadi ini kalau kita lihat ini ada paper-paper sekarang, kurkumin activates ya juga NRF2 ya. Jadi di sini pada keadaan epigenetik ini seolah ini terikat ini NF2-nya ya, NF2-nya, tapi kalau kita di sini kasih kurkumin dan juga ini resveratrol ya, anggur ini dia akan membebaskan ini ya, membebaskan untuk membuat gene yang membuat antiinflamator dan antioksidan dengan baik. Saya rasa ini, dan kemudian ada satu saya sedikit aja pada kulit juga, melanocyte cell juga baik ya. Dan ini contohnya nanti kapan-kapan mungkin bicara pada kulit juga demikian, bahwa itu NRF2 factor itu penting ya. Dan ini kembali saya kembali ingatkan saja apa saja yang activator banyak ya. Ini kalau kita lihat di sini di kiri di atas, dan ini semuanya adalah dengan liver yang jelek akan menjadi bagus lagi, melindungi karena menghasilkan peroksidase dan sebagainya. Jadi slide terakhir atau pesan-pesan bahwa kita hidup di dalam dunia yang sangat toksik ya, dengan pestisida, kita semprot rumah kita dengan fungicide dan sebagainya, akhirnya kita menghirup banyak toksin dan itu akan merusak liver kita, dan perlulah kita lindungi sejak awal kalau bisa. Jangan sampai sudah fungsi liver tinggal sedikit, sudah tinggi, baru kita minum, susah. Nggak bisa di selnya itu ya. Jadi dan kelihatannya kita akan menuju di mana suatu saat nanti bioactivators-nya khusus lebih merangsang NRF2 akan menjadi sesuatu primadona di masa depan. Iya, terima kasih. Ini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi livernya bisa berketawa lagi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Freddy atas paparannya ya. Kita langsung tanya jawab atau nanti sekalian ya, Dok? Oh iya, kita akan atau ini boleh? Oh iya iya ya, karena kita sambil makan santai aja ya. Kalau ada yang mau bertanya kepada Dr. Freddy mengenai paparan yang barusan disampaikan,
bahwa ada fungsi hati yang selalu harus kita perhatikan, kemudian banyak preparat detox yang kita harus kritis menilainya ya, dan apa peran dari setiap preparat itu. Mungkin dari teman-teman ya sambil makan siang ada yang ingin bertanya mengenai berbagai hepatoprotektor yang banyak terdapat di pasaran dan bagaimana kita memilih dan menerapkannya ya dok ya secara tepat. Dan silakan. Mungkin jadi suatu basis juga. Ya silakan dok. Mungkin bisa dibantu untuk mic-nya. Terima kasih. Ya. Ya, selamat siang. Saya Melisa dari Depok, Dr. Freddy. Saya mau bertanya, jadi ada ini sebenarnya suami saya sih yang mengalami. Jadi habis beliau terkena COVID kan, penyintas COVID. Terus pas check up semua, heparnya tiba-tiba agak sedikit membengkak, jadi bengkak. Lalu setelah dia sembuh, sudah berjalan beberapa minggu, kita cek masih dia tetap dalam kondisinya bengkak. Dan juga GOT GPT-nya juga selalu tinggi, jadi di atas 70-an dok. Lalu yang saya mau tanyakan, kan waktu itu sudah diberikan beberapa obat sama dokternya dan diberikan juga yang namanya HP Pro. Dan itu harus diminum terus-terusan kan dok. Yang waktu saya mau tanyakan apakah memang harus pakai HP Pro itu terus-terusan atau harus ada tambahan hepatoprotektor yang lain yang disarankan, karena kebetulan waktu itu suami saya bekerja di bagian pabrik drink, jadi minuman-minuman yang beralkohol, jadi seperti bir. Nah dia biasanya memang bukan peminum bir yang secara rutin atau regularly, tapi dia tetap harus merasakan sebab misalnya kadar bitternya, kadar asam dan lain sebagainya dia harus pas kan ya untuk waktu dia lagi produksi birnya itu. Nah apakah ada pemicunya dari penyakitnya ini akibat pekerjaannya gitu dok? Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Dr. Melisa. Jadi wah enak itu jadi wine taster, ini beer tasting ya. Kalau di Eropa wine taster senang sekali ya. Baik, jadi di sini saya melihatnya sini ada pemicunya. Jadi ini kan tadi saya bicara NAF, non alcoholic fatty liver disease. Kalau alcoholic fatty disease itu tentu ya seperti kita tahu source-nya apa dari penyakit itu kita harus hentikan. Jadi mau nggak mau paling baik adalah kita mengurangi alkohol, kalau bisa nol. Ya. Nah, kemudian pembesaran itu ya memang mengecilkannya lambat sekali ya tentu. Selama nilai AST atau maksudnya SGPT, SGOT kali ya kita di sini, kalau menurut saya itu di bawah 120 duanya itu masih aman. Karena kebetulan saya dulu GCP manager untuk uji klinis di Asia. Kita persyaratkan yang boleh ikut uji klinis itu hanya SGPT sampai 3 kali, kan rata-rata 40, jadi 120. Kalau di bawah 120 boleh ikut. Nah, tapi kalau udah 120 tidak boleh ikut. Jadi memang kadang-kadang saya aja juga karena minum obat statin dan sebagainya nggak bisa sampai 40, di bawah 30, paling 45 atau apa. Jadi nggak tahu, tapi pendapat dari teman-teman di hepatologi ya dan juga uji klinis di mana-mana adalah protokolnya 120. Jadi masih tidak apa-apa selama tidak ada gejala-gejala lain ya, tidak membesar. Itu kan bisa dipakai USG, pakai CT scan sekali dilihat ya. Oke, itu. Dan ya, source-nya yaitu jangan beer tasting lagi, kasih yang lain aja birnya. Berarti untuk acuannya sendiri jangan base sama si GOT GPT dok? Atau karena gini, waktu dia GOT GPT-nya sudah oke, sudah normal, maksudnya sudah di bawah 50, tapi masih palpable gitu loh dok. Si heparnya ini masih palpable, itu jadi bagaimana dok? Ya, kalau menurut saya bukan hepatolog ya, itu pengecilannya lambat sekali ya. Jadi selama fungsinya, kita kan kalau ini bukan melihat jumlah besar sel atau apa, selama fungsinya juga masih normal, oke, itu SGPT antara lain dari SGPT-nya is oke
gitu. Dan tapi memang dianjurkan sih minum hepatoprotektor terus. Nah, hepatoprotektor itu macam-macam ya, kita lihat ada ratusan, dipilihlah yang benar. Kalau bisa yang campuran seperti ini sekarang, si Sandra dengan dicampur dengan kurkumin, dicampur dengan silimarin bagus sekali ya. Nah itu, saya nggak tahu, saya lupa itu ya. Dulu juga kita pakai itu, tapi sekarang memang sudah kalah populer dengan yang lain-lain aja itu merek itu. Kira-kira gitu ya, dokter? Iya, terima kasih dokter. Iya. Oh iya. Ya, kalau ada yang ingin bertanya satu lagi silahkan mengenai hepatoprotektor atau apapun yang berkaitan dengan hal ini. Nampaknya nggak ada. Ya, oke. Di close aja deh. Ya, kalau tidak ada, hanya pesan saya, kita lupa pada organ-organ vital. Ingatnya jantung ya, karena jantung langsung berpengaruh kan, betul enggak ya? Kalau ada langsung ke dokter jantung. Tapi coba periksa liver function berapa lama sih? Setahun sekali ya? Belum tentu setahun sekali. Kecuali ya, jadi hati-hati sudah lewat atau udah tinggi sekali, kecuali gejalanya muntah-muntah dan sebagainya atau kuningnya penyakit kuning jaundice itu lain lagi ya. Jaundice itu kan sumbatan liver gitu ya. Jadi saya rasa itulah pesan saya, sayangilah hati Anda, apalagi buah hati Anda. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih pada Dr. Freddy. Jadi sedikit saya simpulkan bahwa kita harus selalu mengingat, memperhatikan fungsi hati kita, bahwa ada proses-proses yang kita semua sudah kenal dan kita bisa memilih berbagai hepatoprotektor, tapi tentunya dengan telaah kritis yang cukup baik ya. Barusan disampaikan mengenai lecithin, si Sandra berry, silimarin dan turmeric, dan ternyata ditemukan ada satu substansi NRF2 sebagai master of cell cytoprotector yang ada pada substansi ini ya, dan diharapkan memakai berbagai substansi dengan evidence base yang cukup kuat ya, sehingga membantu di berbagai sisi metabolik dan untuk membantu menjaga fungsi hati ini sebagai detoksifikator ya dok ya. Ya, mudah-mudahan cukup bermanfaat ya. Ini menarik sekali untuk kita semua ya. Terima kasih pada Dr. Freddy. Big applause untuk Dr. Freddy ya, sebagai clinical pharmacologist yang banyak memberi informasi mengenai berbagai substansi yang baik sekali aplikasinya untuk praktek kita sehari-hari. Terima kasih Dr. Freddy ya. Ya, selanjutnya kita masuk pada pembicara kedua ya. Dengan tema Orlistat is